Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita IPO Nike yang akan listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai Nike. Pertama, menganalisa terkait dengan background perusahaannya dan tujuan IPO, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwriter, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama kita masuk dari background perseroan. Jadi perseroan ini didirikan sudah dari tahun 2007. PT Adiwarna Anugrah Abadi atau yang saya sebut dengan kode saham Nike adalah spesialisasi dalam solusi proteksi kebakaran yang lengkap dan kompleks. Kami fokus pada proteksi kebakaran dengan resiko tinggi dan industri dengan resiko khusus seperti pabrik minyak dan gas, pusat data, perbankan, pembangkit listrik, petrokimia, dan industri. Berikut ini adalah ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh perseroan. Jadi baik itu mendesain sistem dari fire protection-nya, lalu mensuplai produk yang dijual oleh perseroan, lalu pemasangannya, perbaikan dan pemeliharaan. Jadi dari awal sampai dengan akhir itu semua dilakukan oleh perseroan. Dan ini contohnya untuk terkait dengan proses yang dilakukan oleh perseroan. Nah, ini adalah produk-produk yang dijual oleh perseroan. Untuk pelanggannya ini merupakan perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini contoh proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh perseroan. Untuk pendapatannya itu ada 2 segmen. Pertama dari penjualan produk. Terakhir pada 5 bulan awal 2024 ini dari produk itu lebih unggul sebesar 45,6 miliar. Untuk pemeliharaan dan pemasangan itu menyumbang 21,1 miliar. Emang ini bagusnya tiap tahun selalu meningkat. Memang bisa dikatakan ini ada kayak proses pendapatan berulang. Jadi dari pemeliharaan, pemasangan, dan perbaikannya itu sendiri. Dan ini contohnya dari proyek-proyek di tahun 2021, 2022. Memang kalau teman-teman melihat dari prospektusnya, itu proyeknya banyak banget itu. Jadi lebih banyak penjelasan terkait dengan proyek-proyek yang sudah dilakukan perseroan. Memang secara value itu kecil, cuma karena jumlahnya banyak, jadi menyumbang terhadap pendapatan perseroan itu lumayan besar, seperti itu. Dan ini adalah kontrak atau customer terbesar dari tahun 2011, nomor 1 RAPP Group, ini menyumbang 14,1%, nilai kontraknya sampai dengan 114 miliar rupiah. Dibandingkan dengan kompetitornya, memang untuk Nike ini merupakan ya kalau dibandingkan dalam tabel ini bisa dibilang nomor 1 market leader karena hampir semua produk itu ya bisa dibilang semua produk lah ini. Itu spesialisasinya semua ada gitu ya di emiten Nike ini dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Itu suatu keunggulan yang kompetitif yang dimiliki oleh perseroan ditambah lagi pengalamannya sudah lebih dari 15 tahun. Dan berikut ini adalah rekam jejak perseroan dan sampai dengan saat ini perseroan memiliki 294 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO Nike. Jumlah saham ditawarkan ada 750 juta lembar saham. Ada waran 2:1, artinya tiap teman-teman memiliki ibaratnya 10 lot, nanti penjatahannya itu 5 lot gratis, warannya ada di portofolio teman-teman. Persentase publik itu 23%, harga pemegang saham lama megang di harga 20, untuk publik megang di harga 100 sampai dengan 107. Masih masuk akal karena perseroan ini sudah berdiri lama. Harga arahnya apabila di harga 100 maka arah di harga 135 atau naik 35%, apabila di 107 maka arahnya di harga 144 atau naik 34,5%. Lalu RB-nya apabila di harga 100, RB di harga 65 atau minus 35%, apabila di 107 RB di harga 70 atau minus 34,5%. Perolehan dana dari IPO saham 75 miliar sampai dengan 80 miliar dan perolehan dana dari IPO waran itu 50 miliar. Jadi paling tidak perseroan ini bisa meraup sampai dengan 130 miliar apabila semua waran ditebus. Ekuitas perseroan 79 miliar. Masa building sudah selesai, masa offering 4 sampai dengan tanggal 6 November rencananya dan listing pada tanggal 8 November. Dan perseroan akan masuk dalam papan pengembangan underwriter-nya MNC Sekuritas dengan kode broker EP. Untuk
penggunaan dana IPO ini, semua dana IPO itu digunakan untuk modal kerja perseroan. Untuk warannya pun di sini yang sebelumnya sudah saya bahas juga, untuk harga tebusnya ini lumayan dekat dengan harga induknya, jadi kita bisa dapat keuntungan juga dari capital gain yang ada di waran naiknya ini nanti. Untuk penggunaan dana waran ini 100% untuk modal kerja perseroan. Untuk struktur pemegang saham terbesar dimiliki oleh AAI dan sisanya merupakan pihak individual. Lalu untuk lock up period, ini ke semua pemegang saham ada lock up periodnya. Dan ini adalah struktur kepemilikan perusahaannya. Lalu berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris dan ini profil dari Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca perseroan. Pertama dari total aset perseroan, di sini ada pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2021 total aset 66 miliar, 2023 jadi 189 miliar. Dan per Mei 2024 total aset perseroan ada 179 miliar, di mana terbesar ini dari pekerjaan dalam pelaksanaan senilai 75 miliar, kas taraka sebesar 7,1 miliar, piutangnya ini lumayan tinggi juga dan naik tiap tahun sampai dengan 33 miliar. Persediaan perseroan produk-produk yang dijual juga ini ada 25 miliar rupiah. Untuk liabilitas perseroan masih ditopang dari adanya utang bank jangka pendek. Di sini per Mei 2024 sebesar 46 miliar. Memang kalau dilihat secara dari periode tahun ke tahun, ini liabilitasnya naik dari tahun ke tahun. Dari yang tadi 49 miliar, jadi 99 miliar. Untuk utang banknya ini dari Bank BNI totalnya untuk jangka pendek sebesar 46 miliar. Ekuitas juga ini naik seiring dengan naiknya total aset juga dikarenakan pertama adanya suntikan modal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adanya tambah modal di store dari yang tadinya 10 miliar jadi 50 miliar dan juga karena adanya organik dari pertumbuhan kinerja laba perseroan juga. Hal ini terlihat dari pertumbuhan saldo laba perseroan dari yang tadi 11 miliar jadi 24 miliar. Dan per Mei 2024 total ekuitas perseroan ada 79 miliar rupiah. Selanjutnya mengenai laba rugi untuk pendapatan positif banget di sini karena perseroan mengalami profitabilitas yang solid dan pertumbuhan laba yang selalu naik dari tahun ke tahun. Di tahun 2021 pendapatan perseroan 77 miliar naik 105 miliar, tahun 2023 124 miliar dan per 5 atau per Mei 2024 ini apabila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di 5 bulan tahun 2023 dan apabila disetahunkan ini proyeksinya bisa mengalahkan full year tahun 2023. Ya memang bisa dikatakan perseroan selain meningkatnya kontrak proyek yang didapatkan juga, perseroan juga itu bisa mendapatkan pendapatan berulang. Pertama dari adanya pemeliharaan sistem dari fire protection-nya, lalu juga adanya perbaikan. Nah dari situ juga bisa mendulang dari pendapatan perseroan. Pendapatannya itu dari mana? Yang sebelumnya sudah saya bahas juga. Pertama dari adanya penjualan produk fire protection. Lalu yang kedua itu karena adanya pemeliharaan dan pemasangannya. Untuk laba bersihnya juga ini tercermin meningkat selalu dari tahun ke tahun. Yang tadinya 7,6 miliar di tahun 2021 naik 10,6 miliar dan pada 2023 full year 13,1 miliar. Untuk laba bersih di bulan Mei 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Artinya apabila disetahunkan, diproyeksikan ini laba bersihnya lebih tinggi juga dibandingkan dengan tahun 2023. Untuk dividen, perseroan ini akan membagikan rencananya dividen maksimal 30% dan akan dibagikan itu pada tahun 2026 karena akan mengambil tahun buku tahun 2025. Selanjutnya mengenai arus kas dari operasionalnya, sayangnya ini tidak selinear dengan peningkatan dari laba bersih perseroan dikarenakan dari aktivitas operasionalnya malah negatif per 5 bulan tahun 2024. Hal ini dikarenakan meningkatnya piutang yang ada di perseroan. Dari investasi juga minus sebesar 4,9 miliar dan mau nggak mau dari aktivitas pendanaan perseroan harus adanya penerimaan utang bank. Sebelumnya yang sudah saya singgung di bagian ekuitas juga di sini karena meningkatnya ekuitas total aset perseroan juga karena adanya suntikan modal di tahun 2022 dan tahun 2023.
Sehingga adanya penurunan kas sebesar 12 miliar dan pada awal periode itu kasnya ada 19,5 miliar sehingga pada akhir periode kas perseroan tersisa 7,1 miliar rupiah. Selanjutnya mengenai valuasi, di sini saya ambil, ini laporan keuangan 2024 disetahunkan. Harga sahamnya 100 sampai dengan 107, total saham beredar ada 3,2 miliar lembar saham, pendapatan dan laba saya setahunkan, pendapatannya 161 miliar, laba bersih 18 miliar, total aset 179 miliar, liabilitas 99 miliar, ekuitas saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO saham sebesar 154 miliar. Apabila di 107, ekuitasnya 159 miliar rupiah. Market cap-nya harga saham dikalikan dengan total saham beredar, market cap 325 miliar, apabila di 107, 347 miliar. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, maka book value-nya 47,5, apabila di 107, 49,2. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value, apabila di harga 100, PBVR ditawarkan 2,1 kali, tidak jauh dengan harga 107, ini juga 2,1 kali. EPS perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, EPS yang didapatkan 5,7. PER perbandingan antara harga saham dengan EPS, maka PER yang ditawarkan 17,5 kali, dan apabila di 107, 18,7 kali. ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Dari ekuitas 154 miliar dapat membukukan laba bersih 18 miliar, maka ROE-nya 12%. NPM melihat profit marginnya, perbandingan antara laba bersih dengan pendapatannya. Dari pendapatan 161 miliar, dapat membukukan laba bersih 18 miliar, maka NPM-nya 11%. Dari perbandingan antara liabilitas dengan ekuitasnya, maka DR-nya 64%, apabila di 107, 62%. Selanjutnya mengenai underwater-nya ialah MNC Sekuritas, dan kalau kita lihat secara historikal, khususnya di papan pengembangan, pada saat opening win rate-nya selalu naik 100%. Bahkan terakhir ini juga ada akselerasi, itu juga masih naik dan closingnya arah, bahkan arahnya 2 kali. Ya walaupun di papan pengembangan ini ada yang kurang mengenakan, yaitu baik RB 2 kali, tapi openingnya itu kita masih dikasih cuan gitu ya. Jadi yang penting kita kalau ikut yang namanya IPO ya kita harus disiplin. Semoga dengan adanya rekor opening yang bagus dari MNC Sekuritas bisa menjadi angin segar pada saat nanti naik listing. Ya semoga sesuai dengan kode sahamnya, yaitu naik bukan turun gitu ya. Terakhir yaitu mengenai kesimpulan background naik dan rencana IPO. Dilihat dari kontrak kerja yang selalu meningkat, hal ini merupakan hal yang positif ke depannya. Ditambah perseroan juga bisa dikatakan memiliki pendapatan yang berulang dari pemeliharaan dan perbaikan. Sehingga pendapatan dan laba yang diraih pun selalu meningkat tiap tahun. Naik secara penggunaan dana IPO termasuk wajar karena semua dana IPO dipakai untuk modal kerja. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk wajar untuk papan pengembangan, yaitu sebanyak 7,5 juta lot, dan ada waran sehingga dapat meminimalisir resiko ataupun bisa menambah keuntungan dari capital gain saham dan warannya. Disclaimer on. Semua pemegang saham ada lock-up period dan naik akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk rencana IPO dan background emiten saya kasih nilai 9,5/10. Untuk laporan keuangan, Naik memiliki laporan keuangan neraca ekuitas yang sehat karena adanya suntikan modal dan organik dari pertumbuhan profitabilitas yang solid dan selalu meningkat tiap tahun. Dengan adanya penerimaan dana segar IPO sampai 130 miliar, apabila semua waran ditebus, setidaknya bisa makin menguatkan posisi neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, pendapatan dan laba dari tahun 2021 sampai dengan saat ini selalu naik seiring dengan meningkatnya kontrak yang bisa diraih oleh perseroan. Dengan adanya rencana IPO dan rencana ekspansi yang dilakukan, diharapkan Naik dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas operasional Naik, sayangnya tidak sejalan dengan pertumbuhan laba perseroan dikarenakan meningkatnya piutang perseroan. Sehingga perseroan butuh adanya suntikan modal dari pemegang saham dan juga utang bank untuk merealisasikan kebutuhan modal kerja perseroan. Dengan adanya penerimaan dana segar IPO sampai 130 miliar, apabila semua waran ditebus, setidaknya bisa makin menguatkan posisi likuiditas perseroan dapat merealisasikan kebutuhan modal kerja dan belanja modal ke depannya. Untuk irisan laporan keuangan saya kasih nilai 8,5/10. Untuk valuasi yang ditawarkan PBV-nya termasuk wajar sebesar 2,1 kali dan PER juga wajar sebesar 17 kali. Market cap-nya tergolong wajar 154 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan. Ini kebalik, market cap-nya 325 miliar dan ekuitasnya sebesar 154 miliar. Untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 7,5/10. Untuk underwater-nya ialah MNC Sekuritas dengan kode broker EP. Secara historikal, IP yang dibawakan oleh EP semenjak adanya IPO itu sangat bervariatif saat opening dan closing market dari pertama. Akan tetapi saham yang pernah dibawakan oleh EP di papan pengembangan, khususnya saat opening itu harganya selalu naik. Semoga hal tersebut dapat memberikan hasil yang positif agar setidaknya ada angin segar untuk naik saat listing nanti. Semoga sesuai dengan kode sahamnya.
Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 7,5/10. Kesimpulan akhir saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak bisa follow Instagram kami, grup WA gratis, dan Stockbit volume chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan? Mau ikut IPO naik ini atau tidak? Silahkan bisa isi di kolom komentar. Disclaimer on, video berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton video cerita saham IPO naik dari awal sampai dengan akhir. Semoga video yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.